Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Markus pasal 13. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Dengan tema hari ini, hati-hatilah, berjaga-jagalah dan mengikuti anak Allah. Di sini dikatakan berulang kali kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Untuk berhati-hati di kitab ini dikatakan 5 kali. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam percaya pada Tuhan. Dengan berhati-hati untuk mengikuti Tuhan, untuk menanti anak Allah datang. Di subtema pertama ayat 1 sampai dengan 5 dengan tema jangan mengandalkan pandangan apa yang dilihat, tetapi haruslah dengan pandangan dari Yesus. Di ayat pertama dikatakan ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu itu dan betapa megahnya gunung-gunung itu." Yesus masih keluar masuk. Pada saat kita melihat dengan ini adalah satu yang terbiasa. Sepertinya dia di sini juga keluar dari bait Allah. Dia meninggalkan tempat itu. Demikian juga mungkin dengan keadaannya. Di ayat ke-13 ayat 11. Di pasal 11 dia mentahiskan, membersihkan bait suci, yaitu dengan dikatakan bait suci ini dijadikan sarang penyamun. Kalau kita melihat di Matius pasal 23, dikatakan juga di situ rumahmu akan menjadi tempat yang sunyi senyap. Setelah mengatakan ini, ada satu masalah, yaitu sarang penyamun menjadikan tempat yang sunyi senyap. Kemudian Yesus pergi dari situ, kemudian muridnya mengingatnya. Muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Seperti satu kemegahan, itu dari Kaisar Roma untuk di situ mereka mengambil hati orang Yahudi. Di situ udah didirikan sekitar 46 tahun. Jadi dia melihat setelah 46 tahun dia mendirikan gereja setelah masanya tuh Yesus. Kemudian bait suci itu diruntuhkan. Satu, kalau dilihat dengan pandangan mata, itu satu yang sangat megah sekali. Ini bisa menjadikan daya tarik dari bangsa-bangsa kalau dilihat dari mata. Tetapi Yesus berkata ini tidak ada gunanya. Kemudian dikatakan pada ayat kedua, lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Kalau dilihat di sini, kau lihat itu dengan arti berhati-hatilah.
Kamu haruslah berhati-hati melihat betapa megahnya gedung itu. Kamu mengira itu sangatlah yang megah, tetapi di dalamku ini semua tidak ada gunanya. Dalam kekekalan, semua ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ada kalanya kita melakukan sesuatu dengan pandangan mata kita sendiri. Sepertinya kita melakukan banyak sesuatu bagi Tuhan, dan kita melakukan itu sepertinya memuliakan Tuhan, tetapi demikian juga seperti murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus seharusnya mereka adalah gembala yang besar dari para gereja yang lain. Mereka merasa itu sangat baik. Tetapi di sini Yesus berkata, aku pergi meninggalkan tempat ini, dan tempat ini akan menjadi tempat yang sunyi senyap, dan kamu akan melihat batu ini semuanya akan diruntuhkan. Jadi kita harus di sini berhati-hati, dengan arti kita harus menggunakan mata rohani kita. Ayat 3 sampai dengan 13. Janganlah khawatir, haruslah percaya pada Roh Kudus. Pada saat Yesus berkata demikian, muridnya juga khawatir. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Yesus di ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan baik Allah, di sini waktu kita melihat satu rasanya berbeda, sepertinya Yesus berhadapan dengan bait Allah. Kalau melihat Yerusalem akan menjadi tempat yang diruntuhkan, melihat Yerusalem akan menjadi kota yang sunyi senyap, karena orang Yahudi akan menyalibkan Yesus. Kemudian jadi muridnya berkata, seperti yang tadi yang kamu katakan, kapan bait Allah itu akan diruntuhkan? Yang ditanya murid-muridnya masalah ini, bait Allah yang megah itu kapan akan diruntuhkan? Tetapi apa yang dikatakan Yesus itu sangatlah luas. Yang dia mengatakan apa yang akan terjadi dari masa yang mendatang dan turun menurun. Dikatakan juga banyak orang yang akan menyesatkan kamu, banyak orang yang mengatakan bahwa aku adalah Kristus. Kemudian sesudah itu sampai sekarang, dari sejarah sampai dia datang, banyak orang akan berkata dia adalah yang akan datang, Kristus, Mesias itu. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau mendengar suara perang-perang, deruan perang, kamu janganlah takut. Janganlah gelisah, sebab semua itu akan terjadi. Peperangan itu harus terjadi, akan terjadi. Ada beberapa waktu saya mendengar bahwa karena hubungan antara Israel dengan negara Arab, mereka sangatlah genting, mereka berdoa. Ya, memang kita harus berdoa untuk Israel, tetapi kita janganlah gelisah. Kalau saya mendengar dari orang itu, memang ada benarnya. Tenang saja, Israel pasti akan bertahan sampai akhir zaman. Bangsa-bangsa akan menyerang Yerusalem. Ini adalah satu pertikaian antar bangsa, janganlah takut. Sebenarnya memang benarnya, sebab di Alkitab juga mengatakan demikian. Jadi pada saat bangsa negara-negara menyerang Yerusalem, janganlah khawatir, kita tetapi harus berdoa. Tetapi berdoa haruslah mulai dengan sekarang, tetapi janganlah gelisah. Tetapi masalah ini harus lewat berapa proses dari perang, itu harus terjadi. Tetapi hari kesudahannya belum sampai.
Di ayat ke-8 itu khusus sekali dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Di sini bangsa dan juga kerajaan itu adalah kata tunggal. Jadi kita pikir ini adalah peperangan antara bangsa di daerah Timur Tengah mereka tapi ini dikatakan satu bangsa juga kerajaan dengan kata single. Kerajaan melawan kerajaan yang lain, bangsa dengan bangsa yang lain, yaitu kerajaan miliknya Tuhan dengan melawan kerajaan milik setan. Di sini semua ini akan membawakan satu penderitaan. Orang-orang milik Tuhan akan ditindas sampai mereka pun akan diserahkan di majelis agama. Di ayat 11 dikatakan, janganlah kamu khawatir kamu harus katakan apa, tapi katakanlah apa yang akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab apa yang kamu berkata-kata itu bukanlah kamu sendiri, melainkan Roh Kudus. Dari siapa yang berkata di sini? Yaitu Roh Kudus. Roh jahat menggerakkan orang-orang untuk menindas orang milik Allah. Jadi orang-orang yang miliknya Allah, mereka ditangkap, mereka diserahkan di majelis, tetapi Roh Kudus akan memberikan kata-kata kepada mereka apa yang harus mereka katakan. Dari pandangan mata kita, bangsa terus berperang secara kedagingan, akan ada penganiayaan. Jadi bangsa akan bangkit melawan bangsa, yaitu kerajaan setan berlawanan dengan bangsa miliknya Tuhan. Jadi janganlah khawatir, janganlah takut. Haruslah mengandalkan Roh Kudus pada saat bagi orang yang bertahan sampai pada itu akan diselamatkan. Di ayat 14 sampai dengan 20 haruslah berhati-hati. Janganlah kamu terpedaya akan tipu muslihat, akan mujizat. Di ayat 14 dikatakan, apabila kamu melihat pembina keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat ini juga sama. Dari sejarah kita melihat, kita perluasan ini sepertinya dari masa akan terjadi masalah ini. Sepertinya ini satu arah. Yaitu bagi orang pembina yang keji, yang berdiri yang tidak sepatutnya, dan posisi ini sangatlah tempat ini sangatlah besar pada akhir zaman. Banyak orang pembina yang keji, yang tidak berdiri di tempat sepatutnya, itu akan banyak. Maka bagaimana harus dikatakan orang Yudea harus berlari ke pegunungan? Mungkin di kota bisa dikatakan, kalau di kota ada perang, kita lari pegunungan itu lebih aman. Kalau kita melihat dari ayat pertama dari sampai sekarang, yaitu di pegunungan bawah, yaitu tempat pelarian, satu pelarian di atas gunung itu adalah tempat doa. Jadi yang di atas pegunungan janganlah turun. Orang Israel rumahnya, lotengnya bisa untuk di tempat berdiri. Karena di era pegunungan, jadi mereka bisa berangin-angin di atasnya. Jadi dikatakan janganlah turun dari atas rumah. Janganlah mengambil sesuatu ada yang di dalam rumahnya. Jadi janganlah masuk ke rumah untuk mengambil sesuatu yang ada di rumahnya. Dan juga yang orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali mengambil pakaiannya, yaitu mengambil apa yang ada di rumahnya. Yang intinya apanya?
yang penting yaitu di ayat 18, berdoalah supaya jangan terjadi pada musim dingin. Di sini boleh dikatakan ini musim dingin yang nyata atau musim dingin secara kerohanian, yaitu sangat kering, yang sangat layu, semua orang tidak berdaya. Di ayat 21, pada saat itu ada orang yang berkata kepadamu, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini dan lihatlah Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Ini yang sama di atas, tidak sama di atas dikatakan ada orang yang memakai nama Kristus, bahwa namanya Mesias, bahwa mereka berkata aku adalah Kristus, mereka adalah menyesatkan, dan ada orang yang percaya bahwa dan orang itu menyesatkan mereka. Jadi dikatakan akan di ayat 21, maka di lain di sini Mesias ada di sana dan Mesias ada di sini. Ini satu penipuan yang sangat besar lagi, yaitu mereka akan memperdayakan kamu lebih besar lagi. Mereka akan menyesatkan kamu lebih besar lagi. Di ayat 23 dikatakan 22 dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul, mereka mengadakan mujizat, tanda-tanda untuk menyesatkan orang pilihan. Kita percaya Yesus karena dosa kita, Yesus disalibkan, dan Yesus juga bisa mengadakan banyak mujizat. Jadi yang Yesus yang kita percayai, karena Dia yang menyelamatkan kita, jadi kita percaya kepadanya. Yesus yang kita percaya, Dia mati karena demi hubungan. Yesus yang kita percaya, Dia mengorbankan dirinya agar kita mengadakan hubungan baik kembali dengan Allah Bapa Sorgawi. Pada saat Yesus menyelamatkan kita bersama, pada saat kita kembali menyembah Tuhan, tapi hubungan kita tidak baik, Yesus berkata, berbaiklah terlebih dahulu dengan saudaramu. Aku telah mati bagimu, aku telah menyelamatkan, mengapa kamu masih ribut-ribut? Kita percaya Yesus orang yang demikian, yang sangat memperdulikan akan hubungan, dan juga Dia juga akan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Tetapi kalau kita hanya berpegang pada akan mujizat, maka kita mudah akan disesatkan. Karena dengan tanda-tanda atau mujizat, kita percaya itu sangat satu masalah yang besar sekali, sebab akan jadi janganlah kita tersesat oleh karena tanda-tanda atau mujizat. Kemudian dia adalah juga salah satu mujizat pada saat Tuhan akan datang kembali, tetapi ini bukanlah bukan hanya ini, adalah salah satunya. Di ayat yang di ayat berikutnya dia akan dikatakan berhati-hatilah, teruslah berdoa, sebab Yesus akan datang sebagai tanda tanya seperti demikian. Di ayat 28 dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan dari pohon ara. Apabila ranting-rantingnya lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas yang sudah dekat. Pohon ara melambangkan Israel. Mulai bertunas dan bisa ini diartikan yaitu negaranya didirikan. Jadi dikatakan sudah dekat, musim panas sudah dekat, yaitu masa datangnya Tuhan Yesus sudah dekat. Tetapi hal ini kapan terjadi tidak akan ada orang yang tahu. Jadi dikatakan haruslah berhati-hati, berjaga-jagalah untuk terus berdoa, sebab hari sudah dekat.
waktunya sudah dekat. Pada saat saya melihat ayat ini, merasa berjaga-jaga 2000 tahunan sepertinya tidak ada manfaatnya. Berhati-hati berjaga seperti tidak digunakan, terus menerus hari demi hari berlalu. Tapi sekarang kita melihat ini sangatlah tidak sama. Pada masa itu, bagi orang Yahudi, mereka belum masuk ke Yerusalem telah diruntuhkan. Dari generasi dan generasi orang Yahudi mereka dalam pengembaraan, dan juga banyak tempat dalam tempat penginjilan mereka juga dilarang. Seperti kalau melihat dikatakan Yesus akan datang, kita lihatkan tentang perang Ukraina sekarang, yaitu Yesus belum datang, tetapi tempat tinggalmu sudah dirusak semua, telah diruntuhkan. Makanya dari masa ke masa orang-orang harus berjaga-jaga, berhati-hati untuk berdoa untuk tempat yang mereka tinggali. Terutama sekali bagi kita sekarang ini. Sepertinya mereka negara kembali itu saya 70 tahun sepertinya. Dengan demikian saya waktu menghitung ini satu perasaan sangat yang khusus, spesial sekali. Bagi zaman kita sekarang lebih lagi sangatlah spesial sekali, khusus sekali. Ada kemungkinan kita bisa melihat Yesus Tuhan datang kembali. Hari ini kita melihat berita para ilmuwan mengatakan 80 tahun kemudian manusia akan umurnya bisa mencapai 180 tahun. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Saya berpikir kalau di tahun 80-an orang yang lahir, mereka sampai 100 tahun bisa terus umurnya panjang sampai 180. Kalau bagi saya tidak ada kesempatan. Dengan sejarah dikatakan, saya merasa masih ada kesempatan untuk melihat Tuhan datang kembali, tapi ini bukannya nyata ya bagi saya. Kita haruslah dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, kita haruslah untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Kita melihat daripada perincian dari di bumi ini memang sepertinya ada tanda-tanda. Jadi kita haruslah berjaga-jaga. Demi Tuhan Yesus kita harus berjaga-jaga, dan juga kita harus berjaga-jaga bagi tempat dan masa yang sekarang kita tempati. Dan kita harus berdoa, berjaga-jaga bagi negara dan kota-kota kita. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita bangkit bersama menyembah Tuhan kita. Ya Tuhan, mohon Engkau menolong kami. Kami menunggu Engkau, menanti Engkau akan kedatangan Engkau dari generasi, dari masa ke masa. Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan, Engkau mengajar kami agar kami mempunyai hati untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Amin.
kita selamanya percaya. Mari kita bersama buka mulut kita untuk memuji Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah yang maha besar, yang layak untuk mendapatkan segala pujian. Bersama kita deklarasikan Yesus telah menang. Dari segala bangsa-bangsa kembali untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan dengan terima kasih Engkau adalah Allah dari segala raja, Allah Tuhan, Raja dari atas segala raja. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami sangat bersyukur pada Engkau karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Tuhan, kami terus untuk akan firman-Mu dan mengikuti Engkau, dan kami terus untuk memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Di ayat ini dikatakan kita harus berhati-hati dan kita harus berjaga-jaga, yaitu kita berjaga-jaga bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi kita dengan mata rohani kita. Seperti dikatakan para muridnya, betapa kokohnya batu-batu itu dan megahnya gunung-gunung itu, gudang-gudang, gedung-gedung itu, tetapi di mata Tuhan semua itu semua akan diruntuhkan. Saudara semua, mungkin kamu kita sibuk habis renungan pagi, kita sibuk untuk pekerjaan kita. Staf gereja juga demikian, kamu sibuk akan pekerjaanmu. Di mata Tuhan bagaimana? Di mata kita melihat itu sangatlah penting, tetapi di mata Tuhan semua itu tidak akan berlalu. Hari ini kita harus berpandang pada Tuhan. Kita mohon Tuhan agar Tuhan memberikan kita satu pandangan kita di dalamnya. Mohon Tuhan untuk memperbaiki pandangan kita, agar kita di dalam Tuhan mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki, agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Apalagi Yesus, Dia mengorbankan dirinya demi untuk hubungan. Apakah kita lebih memperduli akan pekerjaan kita lebih daripada hubungan dengan sesama? Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami. Ada kalanya kami dengan apa yang kami lihat, kami merasa apa yang kami lakukan itu baik. Bahkan kami dengan apa yang kami lihat, kami melihat keadaan kami. Apalagi di zaman sekarang. Bukan hanya pandemik ini, bahkan seluruh keadaan di dunia ini. Kami dengan mata kami sendiri melihat, dengan kedagingan kami melihat bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tuhan, mohon Engkau menolong kami agar kami jangan menggunakan apa yang kami lihat, tetapi gunakanlah akan pandangan rohani kami.
agar kami melihat bangsa ini, yang melawan bangsa ini. Kami mohon Roh Kudus, kita mohon mungkin yang menjadi ketakutanmu, ya kerajaan menjadi ketakutanmu, yaitu pandemik ini, keadaan. Kita berdoa agar mohon Tuhan untuk membantu kita membuka mata rohani kita, agar mata rohani kita dibuka oleh Tuhan. Tuhan, kami bukan melihat apa yang kami lihat, tetapi kami percaya di dalam dunia roh Tuhan Engkau bekerja, Engkau yang bekerja. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus untuk menambahkan akan kepercayaan kita. Yang kita lihat bukanlah peperangan antara bangsa, tetapi peperangan dalam kerajaan Allah. Lebih banyak lagi untuk memohon, lebih banyak lagi mohon. Mohon kuasa dari Roh Kudus. Tuhan, Engkau melihat begitu besar pekerjaan aku yang lakukan, begitu menghasilkan. Engkau melihat begitu besar megahnya gereja, begitu besarnya pelayanan. Tapi kami Tuhan di hadapan-Mu, Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kebodohan kami. Kami tidak melihat akan bagaimana kerjanya musuh untuk meruntuhkan. Kami tidak bisa melihat. Hari ini kami mohon Engkau agar menjamah mata kami, agar selaput yang ada di mata kami semuanya diruntuhkan. Lepas semua agar kami bisa melihat akan masa depan, agar kami bisa melihat apa yang Engkau kehendaki. Agar kami melihat harapan yang akan datang. Tuhan, Kau melihat bagaimana kami di sini bersusah payah. Tuhan, bukalah mata kami agar kami bisa melihat akan dalam Engkau. Tuhan, Kau lihat, Kau pun tahu pandemik ini virusnya semakin jahat. Kau pun tahu bagaimana kami dimarahin orang, di media pun satu demi satu berita yang tidak baik. Engkau yang akan datang di masa dunia kegelapan pun tidak melepaskan kami. Tuhan, mohon Engkau berilah terang-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah terang kami. Buanglah segala ketakutan, kegelisahan kami, keputusasaan kami. Tuhan, berilah kami mata harapan kami. Roh Kudus, mohon Engkau penuhi kami. Mohon Engkau
Engkau memulihkan kembali hubungan kami dengan pemimpin kami, dengan otoritas kami. Tuhan, kami seluruhnya serahkan di dalam tangan-Mu. Urapilah mulut kami, urapilah mata kami, haleluya. Agar apa yang kami lihat semuanya adalah karya dari-Mu. Kita deklarasikan agar Tuhan membangkitkan kita. Di ayat 33 dikatakan, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Kamu haruslah berdoa. Berjaga-jagalah untuk berdoa sebab kita tidak tahu kapan Tuhan waktunya akan datang. Kita berdoa untuk kita. Mungkin dengan waktu yang dekat kita bisa melihat Tuhan Yesus datang. Tapi kita tahu berdoa itu tidak dibatasi oleh waktu yang bisa mempengaruhi masa depan. Pada saat kita demikian juga kita mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus akan datang dan juga kerajaan Allah ada di antara kita. Tuhan, bangunkanlah roh kami agar kami tidak tertidur. Kita berdoa untuk hidup kita, untuk kita berhati-hati dan berjaga-jaga agar kita janganlah tertidur. Mohon Tuhan Engkau ada di antara kami. Tuhan, berikan kami agar terus berjaga-jaga dalam berdoa kami. Kami juga di masa-masa Engkau akan datang ini agar kami terus berjaga-jaga dalam doa. Tuhan, kami setiap hari datang di hadapan-Mu, bisa memohon agar kerajaan-Mu, kebenaran-Mu dicurahkan di bumi ini, di dunia ini. Tuhan kami, dan berilah kami agar hidup kami, hati yang bisa berjaga-jaga dalam doa kami kami mohon pada Engkau, berikanlah hati ini ada pada kami. Tuhan, tambahkanlah kekuatan bagi kami, tambahkanlah kekuatan doa bagi gereja-Mu di setiap waktu, doa yang terus-menerus tanpa hentinya. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami pun tahu bahwa setiap pendoa
berdoa tidak kuat, belum cukup, dan juga Tuhan, saudara-saudara kami juga mohon Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk berdoa. Tuhan, kami perlu kekuatan, kami perlu berjaga-jaga di masa-masa akhir zaman ini. Kami mohon pada kami doa untuk berjaga-jaga ini, Tuhan. Engkau tambahkan lagi saudara semua pada saat Engkau merasa doamu tidak kuat atau kurang, mohon pada Tuhan untuk memberikan kekuatan ini, memberikan nafsu untuk berdoa. Yesus, Yesus tolonglah kami. Berilah kami hidup kami dalam doa. Tuhan, kami perlu akan Engkau untuk menolong gereja-gerejamu. Dalam kami setiap hari 24 jam di gerejamu, agar selalu berdoa menanti akan kedatanganmu. Yesus, kami mohon pada Engkau, nyalakanlah api doa ini di dalam hidup kami. Di akhir zaman, segala bangsa akan mendengarkan, memberitakan Injil-Mu. Kita berdoa, gereja baru saja ada para kaum remaja mengadakan penginjilan. Kita berdoa agar Injil ini juga disebarkan, diberitakan di negara, di bagi orang rumah, di keluarga kita. Kita berdoa. Di sini kita juga berdoa, satu, bagi pemberitaan Injil bagi orang pemberitaan Injil, dan Sabtu ini akan ada baptisan gereja. Dan kita juga berdoa yang orang-orang yang kita injili bisa datang untuk Sabtu ini untuk dibaptiskan. Dan juga kita beritakan agar Injil terus diberitakan, Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami serahkan agar para kaum remaja di dalam tangan-Mu. Pada saat saudara-saudara kami juga, pada saat mereka keluar memberitakan Injil, agar mereka bisa menjumpai lebih banyak lagi. Berikanlah seluruh kekuatan untuk memberitakan Injil, memenuhi gereja kami, dan banyak lagi orang-orang di sini dibaptiskan setiap, dan
yang kami undang untuk dibaptis mereka pun datang, dan bahkan yang orang-orang yang ikut yang datang yang belum dibaptis juga mereka bersedia untuk dibaptis, masuk dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan, bangkitkanlah kami. Api kebangkitan, bangkitkanlah kami. Haleluya. Amin. Tuhan, nyalakanlah api doa kami terus di dalam hidup kami. Bakarlah segala pikiran negatif kami. Bakarlah segala yang apa kami lihat hanya dengan mata kami, agar kami melihat Tuhan Engkau sendiri, agar kami melihat Engkau sendiri ya Tuhan, dan juga melihat apa yang Engkau kerjakan yang di masa depan, penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Engkau membawa terangnya Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati dimanapun kamu berada. Di tempat itu ada terang, di situ ada garam, di situ ada kasih dan harapan. Tuhan Yesus memberkatimu. Beritakanlah Injil. Injil diberitakan lewat mulutmu, dan orang dari mulutmu mendapatkan keselamatan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.